Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa program studi psikologi semester 2 bermaksud ingin mewawancarai Anda sebagai ketua Hima PPSI. Silakan bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Prasetyo dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 6. Selanjutnya akan dimulai dari teman. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih kakaknya itu memahami konsep dinamika kelompok dan gimana sih perannya dalam peningkatan kinerja Hima PPSI? Baik, langsung saya jawab ya. Menurut saya, memahami konsep dinamika kelompok itu sebagai proses interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok yang mana di situ nanti akan mempengaruhi kinerja dan hasil dari kelompok tersebut. Nah, sedangkan dalam konteks Hima PPSI, dinamika kelompok itu sangat penting untuk mempengaruhi kemampuan anggota Hima PPSI dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi pendapat saya tentang dinamika kelompok itu, saya percaya bahwa dengan adanya memahami dan mengelola dinamika kelompok secara baik atau secara efektif, itu kita dapat meningkatkan kerjasama, meningkatkan kinerja Hima PPSI dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa strategi Masnya itu bisa meningkatkan atau membangun sebuah kohesif kelompok tersebut dan bagaimana cara meningkatkan kelompok itu bisa berjalan dengan baik dengan kelompok dengan anggota lainnya. Strategi ya Mbak ya. Kalau strategi paling untuk membangun dan memelihara kohesi di dalam anggota kelompok Hima PPSI, saya menggunakan beberapa strategi ya, nggak terlalu banyak lah, mungkin ada beberapa. Mungkin yang pertama itu seperti mengadakan pertemuan rutin untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antar anggota kelompok. Itu yang pertama mungkin. Terus kalau yang kedua ya seperti mengembangkan program-program yang di situ mempromosikan kerjasama dan kebersamaan. Jadi kayak jadi di situ kayak solidaritas ketika dalam suatu acara itu terlihat bagaimana caranya meningkatkan solidaritas di dalam kelompok tersebut dengan cara program-program yang ada, proker-proker yang ada dalam Hima tersebut. Mungkin yang ketiga seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang di situ membangun kepercayaan dan kohesi kelompok ya, seperti pertemuan-pertemuan kecil. Biasanya dalam Hima itu nanti ada makrus. Nah itu ya, itu juga ada proker makrus itu ya berguna untuk membangun tingkat kesadaran untuk dalam mengikuti organisasi itu. Ternyata nggak mementingin ego diri sendiri ya. Mungkin itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sih cara Masnya mengatasi perbedaan pendapat antar kelompok atau konflik yang pernah terjadi di dalam Hima PPSI itu sendiri? Menanggapi tentang konflik yang terjadi atau yang pernah ada dalam Hima PPSI ya. Ya mungkin untuk mengatasi konflik atau perbedaan pendapat ya, saya nggak menggunakan sih, biasanya ada proses-prosesnya. Jadi nggak langsung menyalahkan, tapi ada urutannya seperti itu. Kayak semisal yang pertama mengidentifikasi sumber konflik tersebut dan memahami perspektif masing-masing yang konflik. Semisal A sama B konflik, nah jadi harus memahami A itu bagaimana, B itu bagaimana. Nggak langsung menyalahkan satu atau membenarkan satu saja, itu kayaknya salah. Terus setelah sudah mengetahui, terus mengadakan pertemuan yang mana guna untuk membahas konflik dan mencari solusi dari bahasanya seperti mencari jalan tengah dari konflik tersebut. Jalan tengahnya itu seperti apa yang menguntungkan mereka berdua dan tidak terlalu mengucilkan salah satu dari mereka. Mungkin terus
yang kalau sudah ya seperti kumpul lagi terus kompromi itu mencari solusi yang mana solusinya nanti kita serahkan ke pihak yang berkaitan yang nanti menunggu mereka, kayak semisal mereka puas tidak dengan solusi yang kita berikan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin seperti mengadakan evaluasi atau refleksi diri supaya tidak terulang lagi konflik yang seperti ini di hari yang akan datang atau masa depan. Jadi lebih mengantisipasi konflik ini terjadi lagi besok atau periode selanjutnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih peran komunikasi dalam dinamika kelompok tersebut, dan bagaimana di dalam suatu hima PBSI itu memastikan keterkaitan komunikasinya itu dapat berjalan dengan efektif dan baik? Peran komunikasi dalam hima ya? Ya. Menurut saya komunikasi itu sangat berperan penting dalam dinamika kelompok. Karena apa? Karena komunikasi yang efektif itu memastikan bahwa semua anggota itu akan terinformasi, terlibat dan terintegrasi dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi semuanya itu terlibat, tidak hanya melibatkan ketua dan wakil atau BPH saja, tapi semua anggota itu terlibat. Nah, itu karena apa? Karena memang yang namanya komunikasi itu sangat mempengaruhi, karena tahu sendiri kan kalau semisal ada miskomunikasi itu bisa membuat orang-orang yang tadinya tidak tahu apa-apa ikut terlibat, jadi tidak enak hati atau bagaimana, kan biasanya seperti itu. Nah, dan saya memastikan bahwa di dalam hima PBSI komunikasi itu sangat aktif dan terbuka dengan cara yang pertama mungkin mengadakan pertemuan rutin. Itu kan bisa saling terbuka, bisa komunikasinya lebih dekat lagi. Terus mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan mengadakan umpan balik atau evaluasi untuk memastikan bahwa komunikasi itu efektif. Jadi kayak seperti semisal di akhir bulan itu ada pertemuan rutin yang mana itu untuk mengevaluasi apakah ada yang dalam suatu anggota tersebut ada yang kurang enak dengan anggota lain, itu jangan sampai ada seperti itu. Mungkin itu sih. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda memotivasi anggota hima PBSI untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, dan bagaimana Anda meningkatkan keterlibatan mereka? Mungkin untuk memotivasi anggota dan berpartisipasi aktif dalam dalam kelompok, dinamika kelompok dalam lingkup hima PBSI, mungkin saya menggunakan atau ada beberapa cara, tidak hanya satu ya. Mungkin yang pertama seperti mengembangkan program-program yang mempromosikan partisipasi aktif dari setiap anggota. Jadi mereka ikut berpartisipasi, ada suatu program mereka harus ikut berpartisipasi. Ya, itu cara untuk meningkatkan. Karena jika tidak melalui program, semisal mereka ingin berkontribusi tapi tidak tahu cara untuk kontribusi lewat mana. Nah, jadi yang mungkin lewat program-program yang ada mungkin mereka bisa tahu cara untuk menyampaikan, untuk berkontribusi aktif di dalam suatu anggota, suatu hima atau suatu kelompok. Terus yang kedua seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang membangun kepercayaan dan kohesi kelompok, seperti mengadakan talk show atau bagaimana atau semacamnya. Karena ya mereka selain berkontribusi, mereka juga harus mempunyai kesadaran atau kepercayaan diri dalam mengikuti suatu hima atau suatu kelompok. Untuk mereka itu gimana caranya aktif, jadi percaya diri untuk aktif di dalam hima atau dalam kelompok lain. Terus mengembangkan sistem penghargaan untuk menghargai partisipasi aktif dalam suatu anggota kelompok. Semisal ada acara, biasanya kalau saya untuk mengapresiasi anggota itu acara dalam program makrab. Jadi pengurus atau anggota hima yang sangat aktif, sangat berperan, sangat berpartisipasi dalam acara makrab, nanti mereka akan
diberikan apresiasi, entah itu dikasih hadiah atau reward yang bagaimana, atau reward yang lain terserah. Biasanya tahun kemarin dikasih seperti uang, semisal uang pembinaan, atau seperti barang-barang yang lain seperti misal buku atau yang lain, itu untuk guna untuk meningkatkan kepercayaan bahwa berpartisipasi aktif dalam suatu anggota itu tidak hanya capek, tidak hanya dapat capeknya, tapi juga mendapatkan keuntungan yang lain seperti itu. Terus mungkin yang terakhir itu seperti mengadakan umpan balik dan evaluasi untuk memastikan program-program tersebut efektif. Jadi mereka yang telah berpartisipasi itu ketika pas dievaluasi itu mereka paham, ternyata partisipasi saya itu sangat membuahkan hasil, sangat mengagumkan, sangat berkesan. Karena apa? Karena partisipasi kita setiap anggota itu bisa membuat kesuksesan dalam suatu acara atau suatu program yang terlaksana oleh hima tersebut. Mungkin itu cara untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam sebuah kelompok. Terima kasih. Tadinya apa tantangan terbesar Anda dalam menghadapi dinamika kelompok di hima PPSI dan bagaimana cara mengatasinya? Apa tadi Mas? Tantangan terbesar. Mungkin kalau tantangan terbesar kan kalau belum terjadi belum terlalu dipikirkan ya Mas. Ini yang pernah terjadi saja. Mungkin selama saya ada di dalam kepengurusan hima PPSI, yang tantangan terbesar yang saya hadapi dalam mengelola dinamika kelompok yaitu seperti mengelola perbedaan pendapat dan konflik antar anggota. Itu sudah terjadi dan rasanya begitu dahsyat. Jadi kayak memang benar-benar harus dipahami seperti apa cara mengelola dinamika kelompok dengan baik. Ya mungkin karena kemarin pernah terjadi, jadi saya melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk mengantisipasi, pertama mengembangkan komunikasi yang efektif di dalam dinamika kelompok. Karena apa? Karena ketika hal yang dapat memicu perbedaan pendapat, yang pertama pasti kurangnya komunikasi, itu sudah jelas. Makanya untuk menghindari konflik seperti itu, saya membuat beberapa program yang mana di situ memang untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif lagi untuk semua anggota kelompok. Terus karena yang kedua mungkin mengadakan pertemuan untuk membahas konflik dan mencari solusi. Karena yang namanya perbedaan pendapat seperti itu harus ditelusuri dengan benar atau harus digali dengan jelas, dicari benang merahnya yang mana supaya tidak membebani anggota pihak manapun. Jadi harus memahami perspektif setiap pihak, entah pihak A seperti apa yang mereka inginkan, pihak B seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kayak mencari jalan tengah, jangan langsung ngejudge salah satu dari mereka, nanti akan membuat mereka seperti kurang minat dalam ikut berorganisasi lagi. Mungkin yang terakhir yaitu mengembangkan kompromi dan mencari solusi yang memuaskan di setiap pihak, di semua pihak. Jadi cari solusi, semisal ya, ketika sudah terjadi konflik di dalam sebuah organisasi, nah itu caranya kita kompromi itu guna untuk mencari solusi yang mana solusi itu bisa untuk mereka ambil itu dalam artian mereka gunakan. Jadi kayak seperti adanya solusi ini tidak membebani salah satu orang yang konflik tersebut dalam anggota. Jadi seperti itu Mas, gambaran dari saya. Terima kasih ya Mas. Oke, baik. Demikian wawancara pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
it down.